Sejak muncul ke permukaan Juni 2016 lalu, kasus penyebaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan klinik kesehatan terus berkembang. Kamis siang, Satuan Tugas Penanggulangan Kasus Vaksin Palsu merilis beberapa perkembangan baru. Hingga saat ini, tersangka yang telah diamankan berjumlah 23 orang, terdiri atas dokter, bidan, dan distributor vaksin palsu. Sedangkan ke-14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu, berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Jumat esok. Proses penyelamatan anak-anak yang terpapar vaksin palsu, dinamika Satgas sudah bekerja. 14 rumah sakit itu sudah juga ditangani seluruhnya oleh Satgas. Dan kemudian saya ingin sedikit jelaskan tentang bagaimana proses penyidikan. Saya rasa kita tahu bahwa dari 23 yang kita tetapkan tersangka itu, penyidikan sudah berlangsung dan kita split menjadi 4 berkas. Tim Satgas juga berjanji untuk memaksimalkan penyediaan posko pengaduan masyarakat yang menjadi korban vaksin palsu. Secara simultan tentu hal-hal yang harus diatasi dari aspek kesehatan itu kita tangani dengan segera. Nah, oleh karena itu dibuka call center juga posko-posko di beberapa tempat, dalam hal ini DKI, kemudian daerah Jawa Barat seperti Bekasi dan juga Banten, misalnya Ciledug. Kedepan, tim Satuan Tugas yang terdiri atas Polri, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Bareskrim ini masih akan terus menelusuri jalur distribusi vaksin palsu. Sembari terus mendata identitas korban vaksin palsu di sejumlah rumah sakit. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI akan beri pembelaan serta bantuan hukum kepada para dokter yang tersangkut vaksin palsu. Antara lain Dr. Indra, Dr. H, dan Dr. AR. Ya, kita tidak boleh mengatakan dia bersalah sebelum dibuktikan dia bersalah. Dan sepanjang dia belum menyatakan bersalah, itu kewajiban kami untuk melakukan pembelaan atau pendampingan. Ya, insya Allah kita siapkan untuk itu. Tapi bukan berarti kita membela yang salah. IDI juga membentuk satuan tugas yang terdiri dari IDI, IDAI, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Satgas ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter Indonesia dan membantu kepolisian mencari aktor intelektual pengadaan dan penyebaran vaksin palsu. Dr. Indra diancam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.